Shalom, haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, bersama dengan jemaat kita, dimanapun kita berada. Pagi hari ini sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, di mana pagi hari ini Tuhan terus menyertai kami, mengurapi kami, membuka pintu hati kami, agar kami dapat belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkaryalah Tuhan pagi hari ini. Kami siap untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam keadaan apapun kami hari ini, ya Bapa di surga. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berbicara kepada kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, kata firman Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, saya senang sekali mengajak kita melihat satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Itu Alkitab yang mengatakannya. Ya, itu sebabnya di dalam kehidupan kita semua, kita semua memerlukan juru selamat, karena hanya Allah yang sanggup menebus dan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita, di dalam kehidupan kita. Nah, berita sukacita adalah di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah diampuni atau belum oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah telah mengampuni dosa dan pelanggaran kita, di dalam kehidupan kita. Allah juga telah menebus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, Nah, bahagian kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan adalah menerima pengampunan tersebut di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini, iblis selalu menggunakan dosa untuk membuat kita merasa tertuduh dan bersalah, sehingga kita takut untuk datang menerima pengampunan dari Tuhan. Salah satu bisikan busuk iblis di dalam kehidupan manusia yaitu dosa kamu terlalu besar dan kamu selalu melakukan dosa itu berulang-ulang kali, di dalam kehidupan kita. Iblis itu selalu membisik, mencari lubuk-lubuk, lubang-lubang yang kita buka, sehingga kita merasa bahwa diri kita ini adalah orang yang paling berdosa, takut dan bimbang karena kita ini adalah pendosa. Nah, Tuhan tidak mungkin mengampuni kamu lagi, kata si iblis. Itulah hasutan-hasutan daripada iblis di dalam kehidupan kita hari ini.
Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan belum ampuni di dalam kehidupan. Tuhan selalu mengampuni kita. Ya, asal saja kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan. Beberapa tokoh di dalam Alkitab yang gagal pada awalnya, tapi mereka bangkit kembali karena Tuhan yang mendidik, mengajar. Abraham saja kita dapat melihat 2 kali dia mengatakan kepada orang lain bahwa dia bukan istriku, tetapi dia adalah adik, dia adalah keluarga. Ya, karena Abraham merasa takut ya di dalam kehidupannya. Daud juga, Daud pernah membunuh. Musa juga pernah membunuh. Kain juga membunuh adik kandungnya sendiri. Dan Petrus juga menyangkal dan mengutuki Yesus 3 kali. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana Tuhan mengampuni mereka semua, dan kita dapat melihat bahwa mereka semua dipakai oleh Tuhan ya secara luar biasa di dalam kehidupan. Tuhan sangat mengasihi mereka. Saya percaya juga di dalam kehidupan kita, Tuhan juga mengasihi kita. Walaupun kita adalah orang-orang yang berdosa. Ya, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita, mengampuni kita, supaya kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang tetap mengandalkan Kristus. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan menghujat Roh Kudus? Ini selalu pertanyaan yang ditanyakan. Ya, singkatnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang menghujat Roh Kudus tidak akan pernah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Nah, di sini kita dapat melihat selama seseorang itu mengaku ya dosanya sebesar apapun di dalam kehidupannya, dia menyerahkan kepada Tuhan, orang itu pasti akan menerima pengampunan dari Tuhan karena dia mengaku setiap dosa pelanggaran yang dia telah lakukan di dalam kehidupan. Jadi jangan pernah termakan tipu daya iblis di dalam kehidupan kita. Iblis itu selalu menyerang kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Iblis selalu menyerang kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah pengampunan dari Tuhan. Nikmatilah kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia sudah mengampuni kita, ya, dimana Yesus sangat mengasihi kita dan menginginkan kita hidup merdeka dari dosa dan rasa tertuduh di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Haleluya, kita bersyukur karena Tuhan adalah Allah yang selalu memberi waktu kepada kita untuk datang kepada Dia, di mana Dia Allah yang berkuasa. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Tuhan di dalam setiap kehidupan. Tuhan sentiasa mengampuni kita. Ya, jadi di dalam kehidupan kita hari ini, bahagian kita adalah menerima pengampunan tersebut. Karena firman Tuhan berkata, jika kita
mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya, firman Tuhan. Hanya sampai di sini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur saat pagi hari ini Engkau sudah berbicara kepada kami. Engkau Allah yang selalu mengampuni kami, memberi ruang kepada kami untuk terus datang kepada Engkau, mengaku setiap pelanggaran, mengaku setiap dosa-dosa kami. Ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Biar kiranya firman-Mu pagi hari ini Tuhan terus menjamah anak-anak-Mu, mengurapi mereka, memberkati mereka di dalam setiap kehidupan mereka. Iya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah mempersatukan persekutuan orang-orang percaya dimanapun mereka berada, siapapun mereka. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam apapun keadaan kami hari ini. Haleluya Tuhan, kami sudah berdoa. Amin.